Selamat datang di channel YouTube Dona Degree. Di video kali ini aku bakalan sharing tentang cara menghitung dan menggambarkan kurva respons spektrum. Nah, di sini video ini khusus untuk respons spektrum gedung. Teman-teman harus tahu respons spektrum gedung dan respons spektrum jembatan itu beda. Jadi nggak boleh desain gedung pakai respons spektrum jembatan, tuh nggak boleh ya. Nah, referensi yang dipakai untuk video kali ini adalah SNI 1726 tahun 2019. Itu SNI terupdate saat aku bikin video ini. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Yuk langsung kita mulai pembahasannya. Yang pertama perlu ditentukan adalah lokasi proyek, di mana gedung itu akan kita rencanakan. Di sini aku contohkan adalah Kota Bandar Lampung. Yang kedua, tentukan jenis tanah, di mana jenis tanah ini ditentukan dari uji lapangan dan uji labor. Dan untuk pengkodeannya sendiri, teman-teman bisa lihat SNI halaman 29 tabel 5. Kalau di sini aku contohkannya tanah lunak, kodenya adalah SE. Yang ketiga, tentukan parameter percepatan gempa terpetakan. Berarti di sini teman-teman harus lihat peta. Petanya ada di SNI bagian agak ke belakang. Silakan buka SNI-nya. Peta yang pertama itu halaman 233, di mana di situ kita akan dapat nilai percepatan gempa untuk periode 0,2 detik, kodenya adalah SS. Sesuai warna yang ada di peta itu untuk Kota Bandar Lampung, interval nilainya adalah 0,8 sampai 0,9. Di sini kamu bebas milih interval angka segitu. Kalau aku pilihnya adalah 0,85. Peta yang kedua itu adalah halaman 234. Kita nanti dapat percepatan untuk periode 1 detik. Berdasarkan kode warna untuk Kota Lampung, itu kita lihat di situ range-nya adalah dari 0,4 sampai 0,5. Di sini aku ambil nilainya adalah 0,45. Selanjutnya kita tentukan koefisien Classitus. Ini ada di tabel halaman 34, yaitu tabel 6 dan tabel 7. Jadi ada dua buah koefisien yang harus kita tentukan. Yang pertama itu untuk periode 0,2 detik, kodenya nanti adalah FA. Dan satu lagi nanti adalah untuk periode 1, kodenya FV. Nilai SS kita tadi adalah 0,85J. Sementara di tabel SS itu adanya 0,75 dan 1. Untuk SE 0,75 itu datanya 1,3 dan untuk SS1 datanya 1,1. Kita mau cari kan yang 0,85. Nah, ini kita punya data 1 dan punya data 2, dan kita mau cari data yang ada di antara data 1 dan data 2. Itu kita bisa pakai cara interpolasi. Di sini aku akan pakai interpolasi menggunakan kalkulator aku Casio. Di sini aku akan jelaskan gimana cara pakainya. Pertama, ambil mod. Pencet mod. Kemudian ambil rek nomor 3, pencet angka 3, kemudian ambil line 1, pencet angka 1. Nah, masukin data. Data yang pertama adalah 0,75. Ketik 0,75, terus koma besar. Koma besar, masukin data yang satunya 1,3. Kemudian pencet M+. Nah, di sini tertulis N sama dengan 1, artinya di situ ada satu buah data yang sudah kita masukkan. Selanjutnya, kita masukkan data yang nomor 2. 1,1,1. Nah, M+ lagi. Di situ tertulis N sama dengan 2, berarti sudah ada 2 buah data yang di dalam kalkulator kita. Nah, sekarang kita masukkan data yang ingin kita cari, 0,85. Nah, ambil shift, lalu SVAR atau tombol nomor 2, geser panah ke kanan, dan pencet yang Y2, 2, sama dengan 1,22. Nah, ini adalah hasil data yang kita cari, 1,22.
Selanjutnya, kita akan menentukan koefisien kelas situs untuk periode 1 detik. Kodenya FV, itu ada di tabel 7. Caranya persis sama dengan yang FA tadi, tapi kalau di FA kita tabelnya patokannya adalah SS, sekarang kode kita adalah S1 patokannya. Di situ data yang tersedia adalah 0,4 dan 0,5, sementara tadi S1 kita 0,45 ya. 0,4 itu datanya 2,4, 0,5, 2,2. Nah, kita mau cari 0,45. Seperti tadi, interpolasi lagi menggunakan kalkulator akan dapat nilai 2,3. Langkah kelima, kita menentukan respon spektra percepatan. Referensi ada di halaman 34. Kita juga menentukan dua buah nanti untuk periode 0,2 detik dan untuk periode 1 detik. Nah, yang pertama kita tentukan dulu periode untuk 0,2 detik. Itu rumusnya adalah SMS sama dengan FA dikali SS. Tadi kita dapat nilai FA-nya 1,22 dan nilai SS kita adalah 0,85. Untuk periode 1 detik, itu kodenya adalah SM1. Rumusnya FV dikali S1. FV kita dapat 2,3 dan S1 tadi dapatnya 0,45. Langkah ke-6, kita menentukan respon spektra percepatan desain. Beda ya sama yang nomor 5. Kalau nomor 5 tadi itu dia full 100%. Nah, sekarang untuk desain. Desain itu kita cuma ambil 2/3-nya. Nah, untuk periode 0,2 detik, itu kodenya adalah SDS. Nah, diambil 2/3 dari SMS. SMS tadi di langkah 5 kita udah dapat. Nah, diambil 2/3-nya. Nah, untuk periode 1 detik, kodenya itu adalah SD1. Diambil juga 2/3 dari SM1. Jadi kalau untuk desain ini kita cuma pakai 2/3 dari respon spektra percepatan yang realnya. Langkah 7, kita menentukan T0 dan TS. T0 rumusnya 0,2 SD1 per SDS. Tadi dapat SD1 0,69 dan SDS-nya 0,61. Nah, ini aku bulatkan jadi 0,2 detik. Untuk TS, rumusnya SD1 per SDS, jadi 0,69 per 0,61. Ini aku bulatkan menjadi 1 detik. Kita belum selesai sepenuhnya, tapi beberapa data udah bisa kita plot di kurva respon spektra. Sumbu X itu dia periode, satuannya detik, kodenya T. Kalau sumbu Y itu respon spektra percepatan, kodenya SA, satuannya G atau gravitasi ya. Data pertama yang bisa dimasukkan adalah T0, nilainya 0,2 detik. Nah, di sini posisinya. Kemudian TS, nilainya 1 detik. Nah, di sini posisinya. Selanjutnya, oh ya, sebelumnya aku mau jelasin dulu ketentuan untuk menggambar kurva respon spektra percepatan SA. Jadi ketentuannya itu ada beberapa. Yang pertama, untuk periode T0 sampai dengan TS, itu nilai SA-nya sama dengan SDS. Tadi kita udah dapat SDS 0,691. Nah, kalau digambar nih, kira-kira di sini, dan kita hubungkan dengan T0, TS, nah dapat di garis pertama untuk kurva respon spektra kita SA sama dengan SDS. Selanjutnya untuk yang garis miring ini, itu untuk zona T0 sampai periode sama dengan 0. Nah, itu T periodenya dari 0 sampai T0. Nah, rumusnya adalah SA sama dengan SDS dikali 0,4 ditambah 0,6 T per T0. Tadi SDS-nya 0,691. Terus, nah ini ya, ini periode 0. Kalau T itu periode 0 maksudnya. Jadi beda dia sama T0. Dapat 0,216. Nah, kira-kira posisinya di sini. Nah, tinggal dihubungkan. Udah dapat deh yang miringnya. By the way, udah pada subscribe belum? Kalau belum, bantu subscribe ya. Terima kasih. Kita lanjut untuk menggambarkan kurva yang mana nilai T-nya itu lebih besar dari nilai TS. T besar dari TS. Nah, zona ini yang lengkung ya. Nah, itu rumusnya SA sama dengan SD1 per
T. Jadi di sini kita harus masukkan beberapa buah nilai T. Tadi nilai TS kita adalah 1 detik, maka kita pakai nilai T yang besar dari 1 detik. Di sini aku pakai 1,25, 1,5, dan seterusnya. Berarti interval yang aku pakai di sini adalah per 0,25. Teman-teman lebih bagus untuk memasukkan dengan nilai interval yang lebih kecil gitu ya, supaya nanti dapat nilainya itu lebih smooth. Nah, di sini tinggal masukkan ke dalam rumus SA sama dengan SD 1 per T. T yang pertama 1,25, kemudian lanjut lagi cari SA yang kedua, T-nya 1,5, lanjut lagi SA yang ketiga, T-nya 1,75, dan seterusnya ya. Jadi kalau semakin banyak data kita, kurva lengkungnya kurva kita itu nanti semakin smooth gitu. Sekarang tinggal dimasukkan kurva di periode 1,2 detik, nilainya 0,552, nah sekitar sini. Kemudian untuk periode 1,5 detik, 0,46, sekitar di sini. Di periode 1,75, 0,39, sekitar sini. Dan periode 2 detik, itu 0,34. Kira-kira di sini. Nah, ini tinggal dihubungkan. Untuk lengkung yang seterusnya, teman-teman tinggal lanjutkan dengan cara yang sama ya. Nih, tinggal diganti periodenya untuk besar dari 2 detik. Nanti kurvanya bisa nyambung lebih panjang. Gampang kan? Semoga teman-teman ngerti. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!